lagi tempat ini untuk menguduskan hari Sabat-Mu. Melengkapi sukacita kami, tibalah saatnya untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami manusia biasa, kami tidak mampu Tuhan untuk memahami semua isi hati-Mu. Melalui Tuhan kasih kemurahan-Mu, singkapkan semua rasa firman-Mu sehingga apa yang kami dengar memahami dengan baik, dengan benar, sehingga ibadah Sabat kami hari ini pun tidak sia-sia. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Gimana kabarmu? Luar biasa. Sudah membaca kitab suci? Sudah. Luar biasa, saudara. Bacaan kitab suci hari ini sudah sampai kepada Kejadian 42. Dari 39, Kejadian 39 sampai ke 42. Ini bicara seorang tokoh bernama Yasef, atau yang mereka orang sebut dia adalah Yosef. Di luar ada lagi yang menyebut dia adalah Yusuf. Hari ini kita bicara apa yang dihadapi oleh namanya Yosef ini. Kita sudah baca Sabat yang lalu, Yosef ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Kenapa dibenci? Karena memang Yosef ini dibedakan dengan ke-11 saudaranya. Ke-11 saudaranya. Saya mengatakan tidak mungkin ayahnya ini melebihkan Yosef itu begitu saja. Pasti ada sesuatu yang dilihat anak ini. Saya mengatakan kemarin itu, pasti dia punya kelebihan anak ini. Pasti anak ini anak dengar-dengaran. Kalau kita hanya baca waktu lahirnya, tapi kalau kita tidak baca ke selanjutnya, makanya kita tidak tahu apa sebabnya Yosef ini disayangin oleh Bapak. Kita sudah baca kemarin, Sabat yang kemarin, bagaimana seorang kakak namanya Ruben ini melanggar kesucian Pak. Artinya bersentuh tubuh dengan ibu tirinya. Apa yang terjadi? Ruben ini tidak kegagahan bagi bapaknya lagi. Bukan dia anak sulung, tapi hak kesulungannya berpindah kepada namanya Yosef. Dengan sendirinya, saudara, dengan sendirinya pada waktu dia melanggar tadi hak kesulungannya, Ruben ini berpindah kepada namanya Yosef. Luar biasa, saudara. Akhirnya kita sudah baca tadi, saudara-saudaranya karena tidak senang, karena dilebihkan oleh orang tuanya. Tapi mungkin saja saudaranya tidak memperhatikan apa yang dilakukan adiknya ini. Hanya melihatnya, kok bapak ini kok diskriminasi, kok hanya dia yang disayangin. Yang sebenarnya tidak demikian juga, saudara. Ya, Yakob ini dia seorang penyayang karena dia seorang nabi. Seorang nabi itu tidak sembarangan, saudara. Ya. Nabi itu tidak sembarangan. Nabi itu adalah sahabatnya Tuhan. Nabi itu orang dengar kepada Tuhan. Karena mereka keturunannya luar biasa, dari Abraham, Ishak sampai kepada namanya Yakob.
Yakub ini ada 12 putranya dan 1 putrinya, 13 orang. Akhirnya dijualah ke Misraim sana dan dibeli oleh seorang pejabat Misraim bernama Potifar. Belilah. Pada waktu dia beli, Potifar ini tidak salah beli, sudah. Ternyata yang dibeli ini orang yang diberkati itu Tuhan. Yang dibeli ini orang-orang yang benar-benar mengenal kebenaran. Kebenaran yang mereka pakai pada waktu itu, saudara, tidak seperti Taurat. Kebenaran yang mereka pegang, yang dipegang oleh namanya Yosef ini adalah kebenaran lisan. Torah lisan. Toramu Torah mulut. Ya, jadi Torah mulut inilah dipegang. Dan saya yakin juga pada waktu namanya hak kesulungannya tadi pindah dengan sendirinya. Ada wibawa, ya. Ada wibawa sehingga Tuhan tetap memberkati, melindungi sekalipun di tanah orang. Nah, di tanah orang sana bukan merantau, saudara. Ini jadi budak, jadi pembantu. Tapi pembantunya ini yang luar biasa, saudara. Kalau kita baca dari 1, ya, Kejadian 39 dari 1 sampai ke 5 sampai ke 6, dia ini luar biasa, saudara. Dia luar biasa. Pekerjaan di rumah tuh beres, saudara. Jadi pekerjaan di rumah tuh beres, berhasil lah kan gitu ya, berhasil. Orangnya ini tidak malas-malasan, saudara. Orangnya ini cepat tanggap, sehingga apa? Benar-benar disayangin oleh namanya tuanya. Disayangin, saudara. Akhirnya apa? Karena berhasil, ya, mungkin hewannya bertambah, rumahnya Tuhan teratur dan lain sebagainya. Jadi semua itu dikasih sudah kuasa, ya. Jadi namanya Potifar ini diberikan kuasa tadi, kuasa. Jadi kuasanya Potifar dipindahkan namanya Yosef, saudara. Woi, dia berkuasa dalam rumah tangganya, saudara. Jadi dia nggak repot-repot lagi, saudara, karena dia luar biasa. Hingga saya dari dulu waktu saya jadi karyawan itu sering saya nasihati teman-teman saya. Kita ini kan pekerja. Kita pekerja loh. Wajib kita kerja ini ya sesuai porsi kita kan gitunya. Kita datang pagi, ya. Jam sekian kita sudah masuk kerja. Nanti di kantor kita rapi-rapiin, ya, pekerjaan kita tuntaskan. Begitulah. Begitulah saya. Ya. Kita lihat aja Yosef ini, saudara, karena begitu rajinnya, begitu teraturnya hidup ini, akhirnya saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ya, di dalam rumah tangganya itu apa yang tidak ada? Ya, semua beres lah kan gitu. Ya, tapi di dalam rumah tangganya ada masalah. Masalah apa yang ada rumah tangga Potifar ini? Istrinya. Tadi dibacakan oleh Ibu siapa? Ibu Ana ya, yang di kota Yeriko. Yeriko itu kota bagus katanya. Yeriko itu kota bagus, luar biasa bagusnya. Tapi ada masalah, airnya yang tidak bagus. Jadi airnya yang tidak bagus, saudara. Begitu juga lah Potifar. Potifar ini kan seorang pejabat, saudara. Ya, seorang pejabat negara, saudara. Ya, mungkin dia kaya, ya, istrinya juga mungkin cantik kan begitu, ya. Tapi kecantikannya disalahgunakan. Ini tantangan, saudara, tantangan paling berat. Ya, wah, belum lama kan, saudara, ya. Ya, bagaimana sesaat ini dijual gitu loh kan, dijual gitu kan. Coba anak yang disayangi oleh bapaknya dijual oleh saudaranya, ya.
mungkin juga belum begitu lama lah di sana itu ya. Di rumah Potifar tadi itu ya senang juga kan karena dikasih kuasa dan lain sebagainya. Pokoknya dia ya di situ tidak lebih berkuasa lah dari bosnya, hampir sama lah kan begitulah. Dia senang. Tapi apa yang terjadi saudara? Ada bermasalah. Bukan masalah Yosef saudara. Yosef ini seorang anak yang baik, masih anak-anak loh, remaja loh saudara. Ya, waktu datang dari tanah Kanaan itu umur 17 tahun, 17 tahun saudara. Jadi 17 tahun sampai tadi waktu temu namanya Farao tadi umur 30. Kurang lebih kalau kita waktu dijual itu sampai kepada Farao itu berarti 13 tahun. Kita tidak dicatat berapa lama di tempatnya Potifar. Tidak dicatat kan begitu ya. Apa yang terjadi? Ya, karena dia baik, dikasih kuasa dan lain sebagainya, ada masalah. Masalah yang dia hadapi luar biasa saudara. Ya, dia kan seorang anak yang baik, yang dengar-dengar kepada Tuhan dan dengar-dengar juga kepada orang tuanya kan begitu. Dan ada di pundaknya itu adalah hak kesulungan. Makanya kata sulung itu jangan boleh sepelekan ya. Kita lihat namanya saudara bapaknya Esau itu nyepelekan. Kata sepele itu saudara menganggap kecil saudara. Kalau kita lihat tadi masalah dikamirkan ragi kan begitu. Ragi itu sedikit saudara. Kalau ditaruh dalam roti, wah akhirnya rotinya enak saudara kan gitu. Begitu juga lah dosa saudara. Dosa itu jangan sepelekan. Masalah sepele. Tapi akhirnya nanti tidak sepele gitu. Tahu betul-betul apa yang dia hadapi tadi. Yang ada masalah di dalam rumah tangga Potifar ini. Seorang namanya Yosef ini tidak langsung saudara. Ya, begitu saja. Dia tahu juga kok di dalamnya di rumah tangga. Mungkin saja istrinya Yosef, istrinya Potifar ini kan mungkin cantik saudara ya, putih mulus kan begitu, bibirnya tipis dan lain sebagainya. Kalau istri pejabat itu biasa orang kaya begitulah saudara ya, kanan dandan terus kan begitu kan. Tapi juga namanya Yosef ini kalau kita baca tadi ayatnya 6-nya, dia manis sikapnya, ganteng orangnya, ganteng saudara ya, saking gantengnya. Akhirnya kalau kita baca namanya tadi Kejadian 39 mulai ayat 7, mulailah namanya istrinya Potifar ini memandangnya dengan birahi saudara, birahi terus kan, jangan melihat kan tampangnya, gantengnya kan begitu kan. Udah mungkin saja nggak bisa tidur ya, nggak bisa tidur, ini bagaimana kan begitu, nggak mikirin juga suaminya saudara. Ini yang makanya kalau saya baca di yang kita baca hari ini adalah gambarannya Israel saudara ya, gambarannya Israel. Kemudian dia menarik apa yang dilakukan oleh namanya istri Potifar saudara. Loh sekarang kalau kita lihat ini Potifar ini kan ya, orang-orang Misraim sana kan pasti kan orang-orang ganteng saudara ya, bukan juga ganteng, kayanya juga banyak kan begitu kan ya. Kalau nggak kaya kan nggak mungkin mau ada pembantu lah segala macam di situ gitu, pasti dia kaya saudara ya. Tidak ada yang kurang ya. Nah saya tidak tahu ini kan umurnya namanya istrinya Potifar ini umurnya nggak tahu ya, apakah dia sudah nenek-nenek atau dia masih muda kan begitu kan ya. Tapi dia tidak tanggapi saudara. Kenapa dia tidak tanggapi kan begitu ya? Pertama dia anak Tuhan. Ini anak yang saya lihat ya, yang saya coba menyelidiki ini, memang dia beda saudara. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya sampai matinya kan tidak ada cacat. Namanya Yosef ini kan itu tidak ada cacat saudara ya. Berarti anak ini dari kecil itu sudah terbiasa saudara, apa yang diajarkan orang tuanya itu disimak kan begitu kan. Pasti kan memang tidak mendetil sana. Tapi yang saya lihat itu, apalagi menghadapi tadi seorang perempuan, ya kalau sekarang itu nggak ditawar pun, ya
langsung diperkosa juga, kan begitu ya. Kalau kita bandingkan namanya Yosef dengan namanya Daud, kan? Kita bandingkan namanya Yosef dengan Daud. Daud ini kan sudah punya istri banyak juga, gitu, punya istri banyak. Pada waktu lihat namanya Batseba ini, ya, habis mandi itu orangnya biasanya kan apa, handukan dulu, kalau nggak salah loh saudara, gitu kan. Pada waktu dilihat bahwa ini kok mulus banget, kan begitu, ya. Batseba ini melihatnya mulus, gitu kan. Jadi Daud ini beda dengan namanya Yosef. Yosef dengan Daud itu beda. Kalau namanya Daud ini melihatnya langsung caplok yang paling fatal, saudara. Kalau hanya dulu bersentuh tubuh, tidak bunuh suaminya Uria tadi, itu mungkin dosanya nggak terlalu fatal, saudara. Yang paling fatal sekarang ini Uria, ya. Jadi Uria ini kan juga prajurit luar biasa aja juga loh, saudara. Termasuk komandan juga, ya. Jadi Uria ini sebenarnya kan bukan orang Israel, bukan, saudara, ya. Tapi dia sangat taat kepada namanya Daud, siaplah kalau mau mati sekarang, siap mati, kan gitu kan, untuk membela namanya Daud itu siap mati, kan begitu. Tapi apa yang terjadi, ya? Dia menguasai, ya. Akhirnya apa? Ambillah namanya Daud tadi, ambillah Batseba ini bersentuh tubuh, ya. Yang paling gawat lagi, suaminya suruh perang untuk ke depan supaya dia mati. Itu pasti dalam pikiran supaya tidak ada hambatannya, ya, supaya namanya Batseba ini udah milik 100% seperti itu, ya. Beda namanya Yosef ini. Kalau Yosef ini sama pikiran dengan Daud, lebih lagi, saudara. Bisa saja kan racunin aja suamimu lah supaya kita di rumah ini bebas, kan gitu. Yosef tidak punya pikiran seperti itu, saudara. Tidak, saudara. Tahu betul-betul Yosef ini, mereka ada di Israel itu bukan asli di situ. Bukan, saudara. Bukan asli di situ. Mereka dari Mesopotamia, ya, daerah Aram, saudara, ya. Jadi bukan asli di situ, ya. Makanya saya bilang, saya coba telusurin dia ini, itu saya yakin dan percaya ini dia yakin betul-betul bahwa nenek moyangnya dia dikeluarkan dari daerahnya, dipisahkan dari daerahnya, saudara. Ini yang dia pegang, saudara, ya. Ya, di daerahnya dulu itu apakah mereka percaya Tuhan? Ya, Tera itu tidak percaya Tuhan loh, saudara. Sekalipun dulu waktu habis ini dilenyapkan bumi ini dengan air, tinggal Noah dengan keluarga-keluarganya, kan begitu, ya. Ya. Berjalanlah waktu, mereka sudah lupakan Tuhan lagi, ya. Kita tahu dari mana bahwa Tera itu tidak percaya kepada Tuhan, kan begitu. Coba Pak Rendi dibaca namanya Yosua bin Nun. Jadi Yosua bin Nun 24 ayatnya 1 sampai ke 4, Pak Redi, supaya kita simak ini, ya. Kemudian Yosua bin Nun mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Elohim. Berkatalah Yosua bin Nun kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Yahweh Elohim Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Elohim lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Ya. Jadi mereka ini tidak mengenal Tuhan lagi, ya, menyembah ilah lain, saudara. Terungkap di situ, gitu kan. Akhirnya ambillah namanya Abraham, ya. Makanya kata Ibrim itu keluar. Jadi bukan Ibrani, saudara. Kalau Ibrani itu orang tidak tahu artinya, ya. Kalau Ibrim, tulisannya Ibrim gitu, orang Ibrim, jadi orang Israel disebut orang Ibrim,
Nggak tahulah kata Ibrani ini, kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ya itulah yang terjadi sampai sekarang, itu namanya kata Ibrani. Aslinya namanya Iprim. Iprim itu aslinya keluar. Dikeluarkan dari Mesopotamia, masuk di tanah Kanaan. Disitulah namanya Abraham kenal kepada Tuhan. Makanya dasar iman kita ini, ya, kita baca sebenarnya Kejadian 12 ayatnya 7, dia menampakkan dirinya kepada Abraham, ya. Supaya Abraham tuh yakin betul-betul bahwa Tuhan itu ada, akhirnya dia menampakkan dirinya gitu. Dari cerita inilah yang dipegang oleh namanya Yosef, saudara. Ya. Ternyata di aslinya mereka sana tidak mengenal Tuhan. Dicatat oleh namanya Yashua ben Nun. Yashua ben Nun ini ada jalurnya nggak ke namanya tadi yang kita baca ini Yosef? Ya. Ada jalurnya. Inilah keturunan Yosef yang luar biasa, yang tidak ada tandingnya, tidak ada bandingnya, tidak pernah ada kesalahan namanya Yashua ben Nun ini. Ya, tidak ada, saudara, tidak ada kesalahan sedikit pun. Saya telusurin ini sampai matinya, kan begitu kan? Ya, diberitahukan kepada orang Israel. Ingat loh Israel, ya, dulu di sana nenek moyang kita itu tidak mengenal Tuhan. Ya, sekarang ini mengenal Tuhan. Dari mana kita mengenal Tuhan? Dari Abraham sampai namanya Yosef, kan begitu ya. Nah, inilah yang betul-betul tadi ini yang kita baca hari ini dari Kejadian 39 sampai 42 ini, kan begitu ya. Yosef ini tidak langsung, saudara, masalah perempuan, ya, ini tidak mudah lah, saudara. Ya. Banyak pemimpin-pemimpin namanya di dunia ini jatuh karena perempuan. Ya, tokoh-tokoh besar itu perempuan, saudara. Daud itu juga terjungkal karena perempuan. Salomo terjungkal loh, saudara. Terjungkal bukannya namanya raja sebagai raja dunia, ya. Dia terjungkal kerohaniannya, ya. Habis juga lah, kan begitu kan, karena perempuan, kan begitulah kan. Ya, jadi begitulah yang dihadapi ini, saudara. Dia tahu betul-betul, dia tidak mau sepelekan ini, saudara. Ya, dia masuk di tanah Kanaan ini, saudara, tidak seperti membalikan telapak tangan. Ya. Ada persoalan dari nenek moyangnya seperti namanya Abraham ini, persoalannya juga ada, saudara. Ada kelaparan di sana lah, ada musuh lah dan lain sebagainya. Tapi mereka bertahan di tanah Kanaan, saudara. Ya. Sekalipun berulang-ulang kali ada cobaan dan lain sebagainya, itu Abraham tetap bertahan karena dia dengar firman Tuhan. Dia patuh kepada Tuhan. Akhirnya apa? Ditransferkan kepada keturunannya, namanya Yosef. Ya. Rata-rata kalau kita baca YouTube dan lain sebagainya sekarang itu, saudara, namanya yang nama perselingkuhan. Oh, sudah biasa, saudara. Ya, perselingkuhan sekarang itu sudah biasa. Ya, biasa, saudara. Gitu. Ya, ada juga pun nggak ditawarkan juga Tuhan. Tidak ditawar pun juga pun luar biasa gitu. Tapi Yosef, sekalipun ada tawaran dan lain sebagainya, dia nggak mau, saudara. Dia tidak sia-siakan apa yang dia sudah peroleh, gitu loh kan. Hak kesulungannya itu dia tidak mau sepelekan, saudara. Ya, tidak dia mau sia-siakan, gitu kan. Ya, dia perhatikan betul-betul nasihat Tuhan maupun orang tuanya dia perhatikan, sehingga pada waktu dia menghadapi seperti itu, saudara, ya, dia tidak mau. Ya, kalau kita baca tadi kan ayatnya 6 tadi kan. Manis sikapnya, dia ganteng gitu loh, tapi istrinya ini kan setiap hari gitu Yosef saja goda terus kan. Akhirnya kalau kita baca di sana selanjutnya, ya, ke 7-nya di sana, ya, akhirnya perkosa lah, sepertinya dipaksa lah, kan gitu, dipaksa lah namanya Yosef ini untuk bersentuh tubuh dengan istri Potifar. Akhirnya apa? Dia lari
Kalau kita baca selanjutnya juga di sana, pada waktu dia melaporkan bahwa Yosef itu perkosa, si suaminya itu juga pun tidak terlalu pikir panjang. Kalau saya misalnya kalau saya gitu kan, ya saya lihat dulu ibu anaknya umurnya berapa. Kalau umurnya ibu anak 50 tahun, terus kalau ada di rumah ini gue udah tahu nih anaknya baik itu, saya akan tanya dulu, lu jangan boleh begitu, lu kan tua, ini kan ganteng, manis sikapnya, masa-masa sih, ya. Mau ya dianu dulu lah gitu loh kan. Kalau suaminya tidak, langsung tangkap saja, katanya masukin penjara saudara. Ya, tidak tanya-tanya lagi, tangkap aja, masukin penjara. Ya. Dia tidak membela diri, udahlah gue terima saja lah kan gitu kan. Masuk penjara, apa yang terjadi pada waktu dipindahkan di sana ke kepala penjara? Wih, dia luar biasa lagi kan begitu kan? Dia luar biasa lagi karena teruslah Tuhan ini memberkati lah, Tuhan melindungi lah kan begitu. Jadi orang yang bertahan kebenaran itu sebenarnya ya kalau kita masuk ke dalam kebenaran itu ada orang bilang kan, wah kita terhindar dalam segala macam, kita tidak mengalami lagi ini dan itu. Salah saudara. Justru kita masuk dalam kebenaran itu tantangan makin berat, gitu. Makin berat saudara, ya makin berat. Akhirnya masukin penjara di sana, ya dia tetap tidak putus asa, dia tidak menuding Tuhan bahwa Tuhan tidak adil, tapi dia tetap lakukan ya apa yang ditugaskan oleh kepala penjara, gitu kan. Dia sudah tahu lah kan gitu, dia sudah tahu, ya. Begitu juga lah kita ini. Kita sekarang sudah berapa lama sih kita kenal kebenaran? Masih umur jagung kan begitu kan, masih kita umur jagung. Sekalipun kita umur jagung ini, paling penting sekarang ini kita belajar namanya kitab suci, karena dari situlah kita mengetahui saudara, ya yang mana yang benar dan mana yang salah, ya. Kalau hanya dengar-dengar itu ada kemungkinan bisa salah dan bisa benar juga. Tapi kalau kita baca dalam kitab suci tidak demikian. Inilah Yosef gambaran orang Israel. Ya. Bagaimana Israel selanjutnya? Oh, Israel selanjutnya parah saudara. Sorry ya. Parah saudara. Tidak melihat apa yang dilakukan oleh Yosef saudara. Tidak mereka baca dengan apa yang dilakukan oleh Yosef. Akhirnya Israel melakukan yang benar, yang tidak benar. Dari adanya Taurat ini, ya, sampai kita bicara ini, orang Israel kemana? Menyeleweng. Israel itu banyak julukannya, ya. Jadi Israel ini banyak julukannya, ya. Dia adalah kekasihnya Tuhan, dia biji matanya Tuhan, ya. Dia adalah ikat pinggangnya, banyak sekali. Dan dia adalah istrinya Tuhan, ya. Jadi Israel ini adalah istrinya Tuhan. Kata istrinya Tuhan itu di mana? Coba bantu saya Pak Rende. Yesaya 54 ayat 5 Pak. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau. Yahweh semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Elohim Israel. Dia disebut Elohim seluruh bumi. Suaminya Israel itu siapa saudara? Ya, suaminya adalah Tuhan secara bangsa, ya. Jadi jangan ngeres kita loh otak kita loh kan, ya. Kan saya bilang tadi julukannya dia itu namanya banyak kan gitu. Dia adalah kekasihnya Tuhan, dia biji matanya Tuhan, ya. Banyak sekali lah namanya Israel ini kan begitu. Dia harta kesayangannya dan lain sebagainya kan, banyak sekali pasal ayat mencatat namanya Israel. Tapi berjalanlah waktu, Israel menyeleweng saudara. Dia tidak ambil apa pengalaman dari Yosef. Coba kalau mereka baca dari dulu, ya,
dari awal ini, ya, mereka pegang dari awal, dari Abraham sampai ke Yosef ini, mestinya Israel ini betul-betul tidak akan menyimpang, saudara, ya, tidak menyimpang, karena Yosef dia tidak mau berzina. Kata dalam kitab suci itu bersentuh tubuh dengan istri orang itu adalah zina. Ini yang dihadapi namanya Yosef ini zina jasmani, saudara, ya. Jadi zina jasmani, gitu kan. Jalanlah waktu, terjadilah yang luar biasa ini. Israel ini berzina. Mari kita baca Hosea. Bantu saya Pak Rende. Hosea 2 ayatnya 7. Kalau kita baca tadi kan Yeriko segala macam, ada sambungannya di sini, saudara, ya. Hosea 2 ayat 7. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Ya kan? Dia tidak insaf. Ada sesuatu yang dilakukan. Apa yang dilakukan itu adalah membuat patung dan menyembah. Ya. Kalau sudah menyembah patung, zina enggak? Itu namanya zina rohani, saudara. Ini yang paling fatal. Zina rohani itu fatal, saudara. Lanjut Pak Rende, Hosea 2 ayat 11. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihmu. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Ya. Lanjut Hosea 2 ayat 16. Lalu aku menjauhkan nama Bapa Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Yang jadi masalah lagi, saudara, kan begitu kan? Pada waktu namanya Tuhan ini diganti nama. Ya. Kalau kita baca di sana apa yang dilakukan Yerobeam, ya. Pada waktu Yerobeam ini bikin ibadah baru, ya. Tertulisnya di mana? Kalau kita baca 1 Raja-Raja 12 ayat 25 selanjutnya, ya. Bagaimana namanya Yerobeam ini membuat kedua anak sapi dan menyembahnya, saudara. Itu namanya zina. Dan di Israel Utara di sana itu bukan hanya anak sapi, saudara. Masih ada namanya dewa Baal dan dewa Asera, saudara. Itulah yang dicatat oleh namanya Hosea. Hosea ini kan zaman raja-raja, saudara, ya. Jangan raja-raja Yerobeam, jadi bukan Yerobeam namanya Yerobeam pertama, Yerobeam kedua adalah cucu daripada namanya raja siapa ini Israel, ya, keturunan keempat Yehu. Jadi raja Yehu ini punya keturunan ada Yerobeam, ya. Bagaimana Israel ini makin menjadi berzina secara rohani? Tidak belajar, saudara, dari namanya Yosef. Kan begitu, tidak belajar dari Yosef. Kalau kita baca lagi, itu dicatat oleh, mungkin saudara nanti dicatat dulu, makanya setiap saya khotbah itu sediakan ballpoint. Sedia ballpoint supaya saudara mencatatnya, ya. Di sana ditulis Yeremia 3 ayatnya 1 sampai ke 25 itu masalah zina tapi bukan menjina namanya jasmani, saudara, zina rohani. Saudara catat di situ, ya. Yeskiel juga pun Yeskiel 16 1 sampai ke 63 itu nanti saudara pulang di rumah dibaca dengan benar baik, ya. Maupun Yeskiel 23 ayatnya 1 sampai 49, ya. Jadi Yeskiel 21 sampai ke 23 1 sampai 49 itu masalah zina rohani, ya. Bagaimana namanya utara dan selatan
berzina. Jadi kakak beradik katanya berzina, saudara. Ya, jadi tidak mereka belajar apa yang dilakukan namanya Yosef, saudara. Ya. Itulah yang terjadi sampai saat ini, saudara. Yang paling parah lagi sekarang ini, ya, kita kan tidak pernah ke Israel, ya, kita tidak bergaul dengan Israel, tapi yang kita lihat sehari-hari, ya, khususnya namanya orang Kristen. Orang Kristen itu namanya kalau ada lagi yang mengatakan bahwa perempuan bilang, oh ini bukan jodoh saya. Ini ada bilang Pak Gembala dulu pernah, Pak Gembala ngomong sama saya, mereka kan sudah kenal gitu dia. Jadi satu rumah itu ada dua laki, ya. Jadi laki pertama itu dia bilang, oh ini tidak diberkati Tuhan, ya. Jadi mungkin apakah ini lakinya juga bodoh, tidak tahu, ya. Tapi yang pasti dia bilang saya lebih suka mendengar suara Tuhan, karena istri ini kan mengaku-ngakunya, saudara, ya, bahwa inilah yang dikehendaki Tuhan, toba, ya. Terus nelan begitu saja, ya. Begitu juga lah tadi yang kita baca kejadian tadi ini, dengar pengakuan istrinya, udah deh, pokoknya nggak tanya-tanya lagi, tangkap saja, masukin penjara. Begitulah yang terjadi sampai saat ini, saudara, ya. Miris betul-betul gitu kan. Ada yang sudah kawin terus cerai lagi, padahal di dalam kitab suci di dalam perjanjian baru itu, ya, yang mereka bilangkan perjanjian baru kan begitu. Kalau saya sih itu kesaksian namanya kan, ya, kitab para rasul lah. Kalau saya lebih tepat namanya kitabnya para rasul. Kalau di perjanjian lama itu sana ada namanya kitabnya para nabi. Kitab para nabi itu bukan ajaran baru, tidak ada. Kitabnya para nabi itu artinya nabi-nabi itu memperingatkan Israel supaya kembali kepada Taurat kan begitu. Begitu juga lah namanya perjanjian baru itu namanya kitab para rasul. Jadi rasul itu menyaksikan apa yang dia lakukan Yesua selama ada di bumi itu. Jadi mereka itu tidak pernah ada satu pasal pun untuk membuat ibadah baru gitu loh. Apalagi sekarang kan ada Natal gitu kan. Saya dari dulu saya sudah cari dari mana-mana deh, pokoknya sudah bertahun-tahun dah, 20 tahun itu saya cari namanya Natal, tidak ketemu, ya. Saya cari juga namanya kandang domba juga tidak ketemu, tidak ada, saudara. Hanya ada palungan. Adanya itu hanya palungan. Palungan tahu nggak? Palungan itu panjang, saudara. Jadi ada lubang tengahnya di dalam itu, ya. Kalau di Padang di sana itu kalau lesungnya mereka itu seperti palungan. Mungkin di Sumatera Utara mungkin juga Ibu ada tahu di sana mungkin juga seperti palungan. Jadi kalau di Sumba itu lesung kita itu bulat ya, bulat bagus gitu. Tapi kalau di tempat lain itu lesungnya mereka tuh seperti palungan namanya untuk tumbuh padi gitu kan. Itu palungan karena bayi itu kan harus memanjang, tidak mungkin ada, dari dulu pun tidak pernah ada kalau tempat tidurnya bayi itu bulat, pasti seperti palungan gitu. Inilah yang ditafsir oleh kelompok ini, sehingga mereka bilangnya ada namanya kandang domba. Tidak ada kandang domba, tidak pernah ada kan gitu kan. Lahir di dalam palungan, dicimpalah dalam palungan gitu. Kalau ajarannya Mesianik itu di pondok daun kan gitu. Jadi di pondok lah, bukan tidak di palungan gitu kan. Saya cari juga pun 25 ini tidak ada gitu kan. Ya sudah, biarkan saja mereka rayakan. Tetap kita akan ikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhannya di mana? Imamat 23. Dibaca keseluruhan Imamat 23 itu, ditutup di sana Imamat 23 itu namanya pondok daun gitu kan. Jadi 3 hari raya utama kalau kita dalam isi kitab suci itu 3 hari utama. Pertama namanya Pesak, kedua adalah Shavuot atau yang mereka sebut namanya Pentakosta, dan ketiga adalah pondok daun. Itu namanya 3 hari raya utama. Natal tidak pernah ada, saudara, ya. Jadi marilah kita lihat apa yang dilakukan oleh namanya Yosef kan gitu. Yosef ini dia luar biasa. Dia tidak tidak menyepelekan gitu loh apa yang sudah peroleh, sekalipun dalam keadaan tertekan, ya.
Karena ini namanya jadi pembantu itu tidak gampang, saudara. Ya, tidak gampang. Jadi budak itu tidak gampang. Karena budak itu tidak boleh ngelawan, saudara. Ngelawan dihajar. Ya, makanya kalau jadi budak atau hamba itu kan harus nurut. Nanti kalau dia nurut disayangin nggak? Oh, pasti disayangin, saudara. Pasti. Rata-rata. Nggak usahlah kita bicara masalah Tuhan, kan begitu kan. Orang tidak mengenal Tuhan pun sendiri, kalau dia lakukan yang baik pasti disayang. Gitu. Jadi sudah ada dasar. Gitu. Sudah ada dasar untuk namanya orang Israel. Tapi mereka abaikan, saudara. Berjalanlah waktu. Jina secara rohani, saudara. Ya. Kita lihat lagi, pada waktu dia datang di bumi ini, ya, mereka tidak kenal lagi. Suami mereka ini tidak kenal lagi. Sampai sekarang ini loh, sampai saya bicara ini tidak kenal, saudara. Ya, maupun juga di luar daripada kita ini mesianik ini juga tidak kenal. Ya, tidak kenal lagi. Ya. Yesua itu datang di bumi ini cari istrinya, tapi istrinya tidak mengenal, saudara. Ya. Tidak mengenal. Coba baca Pak Rete. Matitia 5 ayat 14-15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan. Coba tadi Matitia 5 ayatnya 14-15. Kamu adalah terang dunia. Oh. Ya. Coba terus. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu. Coba Luka 5 ayatnya 34-35. Hai engkau, Yesua orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Elohim. 34-35 Pak. Luka 5. Jawab Yesua kepada mereka, dapatkah sahabat mempelai laki-laki disuruh berpuasa sedangkan mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya apabila mempelai itu diambil dari mereka, pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Dia tidak mengenal, saudara. Kan dia bilang, loh itu kan apanya murid-murid namanya Yohanan puasa. Kenapa muridmu tidak puasa? Loh bagaimana puasa? Selama ada ini namanya pengantin, mereka tidak puasa. Tidak menangkap, saudara. Yang dimaksud pengantin ini siapa? Ya. Makanya suami daripada Israel itu adalah Yahweh. Jadi mereka tidak kenal, saudara. Tidak kenal. Akhirnya apa? Kalau kita baca dalam perjanjian baru di dalam kesaksian oleh namanya rasul-rasul ini, ya, melihat Yesua itu benci sekali, saudara. Ya, nggak tahulah kenapa mereka begitu benci, kan begitu. Sesudah saya telusurin gitu, saya merenungkan itu, ternyata, saudara, karena dia adalah tukang kayu. Jadi penyamarannya datang di bumi ini luar biasa, ya, luar biasa, saudara, melalui seorang tukang kayu. Yosef ini kan adalah tukang kayu, saudara. Ya, kalau bapaknya tukang kayu kan pasti Yesua juga pun bantu juga tukang kayu. Dari itulah mereka benci sekali, saudara. Bukan juga sekarang yang mengatakan bahwa aku Yahweh. Itu juga pertama juga itu dilihat juga apa yang keluarganya ini dari mana. Keluarganya adalah tukang kayu gitu. Jadi mereka sudah tidak kenal gitu kan. Akhirnya tidak kenal sekarang, saudara, makin menjadi jina rohani. Gitu? Jina rohani, saudara. Kita tahu mereka itu jina rohani dari mana. Ya. Mereka ini ada jina rohani itu tahunya dari mana? Tolong saya dibantu Pak Rende. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai 18 dibaca supaya satu perikop itu. Ya. Ini coba kita renungkan tadi apa yang dilakukan Yosef.
dengan yang kita baca ini. 2 Korintus 6 ayat 11 sampai ke 18 supaya lengkap itu saudara, karena satu perikop. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu, hati kami terbuka dan melebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbul balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Hamasya dan Biliam? Apakah bagi bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Elohim dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Elohim yang hidup menurut firman Elohim ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi Elohim umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari Pisahkan dirimu dari mereka. Terus firman Yahweh, dan janganlah menjama yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Yahweh, firman Tuhan yang Maha Kuasa. kalau kita lihat tadi, ya, sudah dipisahkan sudah dari keluarga nenek moyangnya Yosef. Inilah Yosef yang dipegang saudara. Tidak demikian sekarang ini saudara, ya. Tidak demikian, ya. Kita juga dulu dari sana saudara, ya. Yang tidak diperintahkan Tuhan itulah yang kita lakukan saudara, ya. Maka di sana ada namanya, kalau kita di Sumba itu ada marapu kan, begitu kan, ya. Makanya ini kan lagi mereka dengar khotbah ini yang di Sumba ini namanya Edi Sogara ini, ya. Kakak saya dulu pada kalau musim poldu biasanya mereka buru babi hutan itu sudah. Jadi harus babi hutan untuk persembahkan dengan nenek moyangnya di marapunya saudara. Paling ini kakak saya ini Edi Sogara ini sudah jadi Kristen saudara, ya, sudah jadi Kristen saudara. Ngajak teman-temannya dulu berburu babi, ya, setiap namanya Ulapon itu ada 1 bulan itu lamanya saudara. Poldu itu kan pemali lah saudara. Mereka buru babi. Kenapa mereka lakukan? Karena memang tidak pernah mereka baca kitab suci, kan begitu. Tetap melakukan. Dan bukan hanya ini kakak saya saja saudara yang lakukan, bukan saudara. Masih banyak, ya. Bukan di Sumba saja yang melakukan seperti itu. Orang Batak, orang Ambon, orang Irian, orang namanya sana itu Sulawesi Utara kan begitu. Lakukan saudara, dicampurkan. Tapi kalau kita baca tadi apa yang dibacakan oleh Pak Rende tadi itu, ya, mesti kita sudah terpisah. Saya katakan kepada jemaat ini, kalau engkau sudah terpisah dari itu, jangan engkau masuk lagi, ya, jangan engkau masuk lagi saudara, ya. Tahu nggak saudara kalau namanya setiap Natal itu, ya, itu Natal itu berapa korban saudara, ya, ya, ada korban ayam, babi, ada anjing dan begitu kan. Makanya kalau anjing itu ya dekat-dekat Natal gitu kan, antara tanggal 20 gitu kan, atau masuk Desember lah, anjing itu pada galau semua saudara, ya, galau saudara, ya. Di mana-mana tuh anjing pasti diketok kepalanya. Kalau diketok kepalanya itu dosa nggak? Ya dosa beneran gitu saudara, ya, dosa saudara. Terus kalau Natalan itu babi kan gitu kan, banyak nggak babi yang dipotong gitu kan? Babi itu ditikam saudara, ya. Kalau di tempat saya itu babinya ditikam. Jadi tikam itu darahnya sedikit keluar, nanti dia masuk ke dalam. Nah, darah yang masuk dalam itu kan jadi gumpalan itu. Jadi gumpalan ini, ya. Jadi gumpalan ini tadilah nanti diolah, ya. Di orang Batak juga pun diolah gitu kan. Memang darah babi dengan darah lain itu mungkin lebih enak, namanya darah babi. Dulu pernah ngerasain saudara, tapi sekarang tidak gitu. Padahal di dalam kitab suci di dalamnya,
Ya, tulisan-tulisan nelayan itu ditulis nggak namanya darah itu tidak boleh dimakan, kan gitu kan? Ya, kan dilarang. Kenapa ditabrak, saudara? Ya, apakah tadi itu juga yang kita baca tadi 2 Korintus 6 tadi tidak dibaca sekian orang? Kan dibaca juga kan? Tapi tetap juga mencampur adukan gitu loh kan? Ya, kan dicampur adukan. Tuhan itu tidak mau campur adukan. Kalau engkau campur adukan, engkau tidak akan jadi anak laki-laki dan anak perempuan. Loh, sekarang masalahnya di dalam perjanjian baru yang mereka bilang kan perjanjian baru lah. Kalau saya bilang dengan pengalaman saya 20 tahun saya baca kitab suci itu bukan ada perjanjian baru di sana. Jadi yang ada di kesaksian sana itu mencatat sajalah apa yang dilakukan Yesua gitu kan. Karena di kesaksian atau kitab para rasul ini kan itu kutipan-kutipan namanya Taurat dan kitab para nabi gitu. Nah, dicatat di sana ada 3 kali dicatat namanya darah ini tidak boleh dimakan, maupun anjing itu yang diketok kepalanya 3 kali gitu kan. Saya pembaca tahu ya di mana-mana gitu. Coba dibantu Pak Redes supaya ini kan juga masalah yang dilakukan ini jinak loh saudara, jangan bermain melawan namanya perintah Tuhan itu jinak. Baca Kisah Para Rasul 15 ayatnya 20 Pak Redes. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ayat 29. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Diperingat lagi terakhir Kisah Para Rasul 21 sana ayat 25 Pak Rengga. 3 kali ini dikasih tahu. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami teruskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Apa kurang apa lagi saudara? Kurang apa lagi? Ini ada tulisannya. Katanya Taurat tidak berlaku, tapi ada larangan di sini. Kenapa ditabrak saudara? Ya? Tidak demikian Yosef tidak menabrak saudara. Dia tidak mau jina jasmani, apalagi jina rohani saudara. Gak mau saudara, tidak mau. Gitu. Ya. Jina jangan bilangnya namanya jina jasmani ini nggak nikmat saudara. Siapapun juga laki-laki normal itu saudara melihat namanya perempuan cantik dan lain sebagainya saudara, gitu. Ya. Kecuali orang-orang betul-betul seperti Yosef itu akan tertolak saudara. Ya. Saya sendiri pun mengalami saudara. Waktu saya masuk di Jawa itu saya tidak tahu itu namanya pelacuran. Ya. Saya tidak tahu itu ada komplek pelacuran saudara. Ya. Saya kaget pada waktu itu. Pada waktu itu saya masuk di komplek pelacuran, kalau teman-temanku itu dibawa ke sana kan gitu, saya tidak ngerti saudara. Waktu saya masuk di komplek pelacuran itu saya kira ada pesta, gitu. Karena waktu saya lihat kan dandannya itu kan menor-menor itu loh. Jadi saya kira itu namanya pesta. Akhirnya pada waktu itu kan saya tanya-tanya, ini tempat apa? Kenapa kebanyakan perempuan? Kan begitu, kenapa nggak ada anak-anak, ibu-ibu yang anaknya kan begitu kan? Sampai namanya perempuan pelacur itu sampai matanya sampai melotot, marahin teman saya. Ini dari mana orangnya? Dia dari Sumba di sana kan begitu. Saya di Klaten dulu saudara, kenal saudara dari ujung ke ujung, kenal benar deh. Pasti orang kenal sama saya dulu itu. Taunya kebibuk rambutnya kan gitu seperti Ahmad Albar katanya. Oh tahu, oh dia di situ tempatnya. Kalau saya minum dulu, saya nggak minum di rumah, di luar sana. Kalau sudah mabok itu tukang beca angkat sama saya, lemparin saya di depan rumahnya Bapak Kosai kan begitu. Mereka tahu saudara. Saya masuk dusun saya, ada apa ini kan begitu kan?
Ya, ini ada tempat apa? Wih, sampai pelacur itu marah, kenapa lu bawa ini orang anak di sini loh? Ya, lu jahat benar-benar, lu bawa pulang kan gitu. Baik itu pelacur berarti saudara. Ya, baru sama itu baru saya tanya untuk tempat pelacuran katanya, tempat perempuan nakal katanya, kalau kau mau bersentuh tubuh masuk aja, kita bayar. Sampai gemetar pada waktu itu saudara. Ya, gemetar dulunya, kalau belum pengalaman gemetar saudara, pas paling tidak gemetar loh. Kalau dulu coba kan ibu-ibu ini kan pada waktu gadis dulu, coba kalau di kamu dipegang dulu kan, wah refleks saudara, nangkis atau marah kan begitu kan. Coba kan sudah kenal laki-laki kan gitu, itu lihat di jalan-jalan sana itu malah nawar-nawarkan diri gitu loh saudara. Begitu juga lah dulu. Tidak demikian namanya Yosef ini, tidak saudara. Dia luar biasa ya. Dia tidak mau tergoda, dia piara betul-betul, dia jaga betul-betul itu gitu supaya dia jadi contoh. Akhirnya tertulis di dalam kitab suci Taurat ini adalah namanya Yosua bin Nun. Ini dia luar biasa, dia punya keturunan Yosef itu dia luar biasa. Dia tidak cacat saudara, dialah yang masukin Israel ini di tanah Kanaan ini tuh ya. Masuk di tanah Kanaan yang ada sekarang ini, Yosef lah yang masukin mereka di sana, itu dia luar biasa saudara. Dia jaga namanya nenek moyangnya, dialah yang betul-betul yang menjaga nenek moyangnya. Mestinya kita seperti itu saudara ya. Saya betul-betul tahun 2000 itu waktu kitab suci itu ya, itu baru saya sadar betul-betul bahwa hak kesulungan saya ini ya, ada sama saya ya. Hak kesulungan saya tidak sadar pada waktu itu saudara, karena masuk di Jawa ini kan saya bukan anak rusak. Ya, saya mengatakan dari kemarin saya keturunan raja, saya cucunya Raja Umungailu kan begitu kan. Kami bukan orang rusak, ya. Bapakku bukan orang rusak, bukan penjudi, bukan pencuri, bukan pemalas gitu loh. Bapakku itu seorang peternak kaya, ya. Mamaku apalagi, karena memang mamaku itu satu-satunya perempuan dari keluarga makku kan begitu kan. Dia mamaku orang baik, karena pergaulan masuk di Jawa inilah saya masuk perangkap itu saudara ya. Tidak ditawar-tawarkan juga, saya pun mengalami juga saudara ya, pada waktu tidak mengenal kebenaran itu ya. Bagaimana ibu-ibu itu ya menggodaku saudara, tapi imannya tidak kuat, tidak sekuat namanya Yosef ini kan begitu loh. Dari tahun 2000 itulah baru semua tersingkap gitu loh ya. Tersingkap semua terang menderang gitu loh, apa yang saya lakukan gitu. Sehingga pada waktu saya baca Yosef itu, saya doktrin kedua anak saya ya, Evan sama Ina, tolonglah baik-baik, dengarkan omongan baik-baik ya, jagalah baik-baik ya, Evan maupun Ina ya. Bacalah kitab suci ini gitu. Apa yang sudah diteladankan oleh Yosef ini kita harus baca dengan benar, dengan baik Tuhan. Saudara kan begitu kan. Kita hari ini kan kita bicara dulu masalah namanya zina roh jasmani ini saudara ya. Karena Yosef yang dihadapi ini bukan zina rohani tapi zina jasmani, tapi dia tidak mau saudara, supaya dia jadi contoh, jadi teladan. Siapa saja pun yang mau baca ini, kalau bisa saya bilangin dari dulu, kelompok ini atau jemaat ini, ajari anakmu dari kecil. Kalau engkau ajarkan dari kecil itu, apalagi ketemu namanya Yosef itu, itulah langsung dipegang saudara ya, harus dipegang kan gitu kan. Dia tidak sia-siakan dulunya dia ini dari mana. Mereka itu tidak mengenal Tuhan, sekarang mengenal Tuhan, dia tidak sia-siakan ya. Makanya Yosef inilah jadi namanya yang hak kesulungannya dia dapat ya kan gitu kan, dan juga pun tidak cacat saudara ya. Nanti akan datang minggu akan datang nanti baru kita bicara waktu dia jadi perdana menteri ya. Ini Yosef ini sudah jadi perdana menteri saudara, orang kedua tangan kanannya kan begitu kan, bukan rakyat biasa lagi kan begitu kan. Coba kan sekian tahun ya, umur 30 tahun oleh namanya jabatan yang sangat tinggi saudara ya kan. Tahu kan saya bilang hanya kelebihanku ini dari tahta itu, kelebihanku hanya tahta, sama deh dikasih lagi kuasa saudara ya. Tapi kita baca terus namanya Yosef ini, tidak sia-siakan dulu. Dia jadi benar-benar teladan, jadi contoh kan begitu kan. Bantu saya Pak Rende baca 1 Korintus 6 ayatnya 16 sampai ke 20 Pak Rende.
1 Korintus 6 ayatnya 16 sampai ke 20. Baca selengkapnya itu. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya kepada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan lagi milik sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu. Ya. Dia tidak mau ikatkan tubuhnya percabulan, saudara. Ya, no? Ya. Dia ikatkan dirinya kepada Tuhan, saudara. Dia luar biasa. Itulah yang tidak ditangkap sampai saat ini, saudara. Sehingga ada, bukan hanya sekarang ini yang paling parah sekarang itu, bukan hanya zina namanya jasmani, tapi zina rohaninya luar biasa, gitu. Luar biasa, ya. Makanya di luar sana saudara mereka campur adukan, ya. Apa yang terjadi, saudara? Coba kalau sekarang ini kan sekarang ada Natalan seluruh dunia, saudara. Hari kelahirannya Yesus kan begitu kan, ya. Apa yang mereka lakukan, saudara? Melakukan yang fatal, saudara. Tidak ada juga perintah Tuhannya, tidak ada. Justru perintah Tuhan itu diabaikan, kan gitu kan? Coba kalau nama ada lagi selain bukan Kristen ini, itu namanya istrinya, karena memang bukan namanya, memang ada namanya Yusuf, tapi namanya Potifar itu bukan Potifar, apa namanya, Asis atau apalah namanya, tapi istrinya itu bernama siapa? Hindun. Ya, jadi ceritanya yang di agama lain sana, Yusuf itu dia gantengnya luar biasa, tidak ada tanding-tandingnya, pokoknya ini Yusuf ini gantengnya gitu kan. Akhirnya apa? Hindun itu menggoda namanya Yosef gitu kan. Jadi cerita di sana kan tidak ada kepenjara-penjaraan. Makanya dia bilang, coba deh ibu-ibu jangan sosok menuding-nuding saya ini sama Yosef. Kamu datang dulu lihat orangnya dah kan gitu. Itu yang agama lain maksudnya. Kamu lihat dulu lah kan begitu kan. Nah pada waktu datang ibu-ibu kumpul semua ini satu rumah, suruh keluar namanya Yosef. Nah pada waktu namanya Yusuf ini keluar katanya, kan mereka kan kasih mangga nih, pegang pisau masing-masing katanya kan, dengan mangga lah gitu kan. Nah apa yang terjadi? Saking lihatnya namanya Yusuf ini ganteng segala macam, diiris, bukan mangga lagi yang diiris, tapi tangannya, saudara, tangannya. Ya. Tapi kalau namanya Yosef ini tidak demikian ceritanya. Makanya nama itu jangan diganti-ganti, saudara. Berganti itu fatal. Tapi kalau di luar sana, kalau kita ngomong, wih matanya ngelotot, saudara. Matanya ngelotot kayak orang yang jagoan lagi, ya. Tapi tidak pernah melihat, tidak pernah membaca. Mengganti nama Tuhan ya fatal, mengganti nama nabi-nabi juga fatal, ganti rasul-rasul juga fatal, saudara. Nah kalau sudah begini, itu sudah masuk kita zina rohani, ya, karena kita sudah tidak tahu, tidak membedakan lagi, ya, yang mana yang benar, yang mana tidak benar. Ya, Yosef ini perhatikan betul, dia tidak seperti saudara-saudara yang lain. Tidak, makanya kalau kita lihat kan akhirnya apa? Nubuatannya dia atau mimpinya dia terjadi kan? Akhirnya katakan nunduk, bukan nunduk begini kita yang begini bukan, berlutut cium tanah, saudara, ya kan? Ya, baru nanti akan datang kita bicara nanti, ya. Karena dalam kitab suci juga ada nubuatan palsu, ada nubuatan benar-benar nubuatan, juga ada nubuatan palsu, ada juga mimpi benarnya, ada juga mimpi palsu, ada juga mendengar suara Tuhan, juga ada yang ya itu tadilah kita akan bicara nanti gitu loh, karena ini kan yang kita baca hari ini belum memperkenalkan dirinya dia, siapa dia ini kan gitu kan, belum, karena mereka suruh pulang bawa adikmu lagi kan begitu loh kan.
supaya terbuktilah nanti kamu bahwa kamu orang baik ini, bawalah Adin. Karena dia sudah tahu keluarganya, ini saudara-saudara tahu jahat ini. Maka dia bilang sudah bawalah, kan begitu. Supaya saya tahu gitu kan. Akhirnya mereka bawa benar adik mereka. Baru pada waktu itu kan dia menyatakan diri bahwa dia adalah Yosef sudah jadi penguasa, bukan pengusaha loh saudara. Jadi pengusaha dengan penguasa itu beda gitu kan. Kalau pengusaha itu kan ya namanya usaha gitu kan. Tapi kalau penguasa itu ada pimpinan negara kan begitu kan. Jadi Perdana Menteri saudara, waktu jadi Perdana Menteri itu karena dia adalah memiliki hak kesulungan tadi itu, dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, kita lihat, kita selidiki, ya. Makanya perlu sekali itu dasar iman kita, dasar kebenaran kita baca namanya Kejadian 1 sampai ke 50 saudara. Supaya kita tahu, supaya kita tidak dibohongi, kan begitu. Sangat jelas tadi yang kita baca 1 Korintus 6. Ya, jangan mengikitan dirimu kepada namanya perempuan cabul, karena tubuh kita adalah baiknya Elohi, baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan. Yang diperbaiki dulu bukan namanya gedung-gedungnya. Sekarang dibolak-balik saudara, bolak-balik. Gedungnya tinggi-tinggi, begitu mewahnya, tapi kebenarannya nggak ada, ya, nggak ada saudara, tidak bisa ditutupi sekarang. Sekarang itu namanya kawin cerai sudah biasa saudara, biasa. Kalau kita baca masalah cerai di sana kan, kita baca Matitia 5, Matitia 19, 10 maupun 16 sana kan tidak boleh ada cerai kecuali namanya zina saudara. Zina itu kalau diceraikan seperti namanya tadi istrinya Potifar tadi itu, ya, mesti kan tadi Potifar ini kan mesti kan harus diceraikan, kan begitu kan? Mungkin juga istrinya ini kan luar biasa cantiknya, kalau dia ceraikan gue cari lagi yang cantik segini kan kagak ada gitu loh kan. Tapi kalau saya begini, ya, terus ibu anak berselingkuh, nggak ada ampun saudara, ya, nggak ada ampun, kan begitu, nggak ada ampun lah. Ya, saya nggak mau kan begitu aja lah kan gitu kan. Tapi Potifar tidak demikian gitu kan. Kalau kita baca dalam perjanjian kita ini tidak ada namanya cerai, ya. Yang jadi pemisah kita itu adalah kematian. Makanya kalau punya suami betul-betul harus selektif. Begitu juga punya istri harus selektif, kan begitu kan, supaya tidak ada terjadi kemudian hari itu perceraian. Kalau sekarang saudara sudah umum, ya. Namanya selingkuhan sekarang sudah umum saudara, ya kan? Ya, ada seorang ibu lirik-lirik suami orang sudah biasa saudara. Begitu juga pun suami sikat istri orang nggak apa-apa, karena Tuhan tidak tahu. Mungkin Tuhan tidak tahu, Tuhan itu sudah kuno, mungkin sudah pikun. Tuhan itu tidak pikun. Saya bilang tanya Ibu Anna itu, kalau ditanya sama saya, Ibu Anna bagaimana nih? Ibu Anna itu saya bilang cantiknya ampun-ampun deh. Ya, tidak ada yang lebih cantik dari Ibu Anna. Seluruh kolong langit ini tidak ada namanya yang lebih cantik dari Ibu Anna saudara. Ya, di kolong langit ini kan, loh, pasti kan kalian ketawa kan? Ya, ketawa kan? Ya, nah, pasti kalian ketawa. Dulu kan diketawain. Ya memang begitu diketawain. Ya kan gitu kan? Coba kalau saya lihat Ibu Anna sekarang cantiknya luar biasa cantiknya, tidak ada yang lebih cantik dia di kolong langit. Kenapa seperti itu? Supaya saya tidak lirik yang lain saudara. Kalau dulu, aduh sudah berapa saya sudah bilang saya yang di depan ini, ya, nggak kelasnya kita tadi yang dulu kan komplek itu pelacuran seperti Karamatungga, seperti Kalijodo kan gitu kan. Loh, saya itu kalau Kalijodo ini dulu saudara jangan melotot matanya. Kalau dulu karena saya nggak mau ke Kalijodo juga. Saya ke Kalijodo betul masuk. Tapi kan untuk mau bersentuh buat perempuan nggak mau, karena sudah saya tahu kan jorok sana kan. Tapi saya naik ke atas tembok nanti, saya lihat temanku di dalam itu lagi ngapain kan begitu loh. Saya orangnya. Karamatungga pernah nggak? Pernah Karamatungga juga kan begitu. Kita nggak kelas Karamatungga loh. Dulu sebelum saya ngomong ini,
ya. Karamatungga apalagi ke Karamatungga itu kan udah kayak pasar induk, ya. Jadi mau ayam Bangkok, mau ayam kampung, dan gitu kan sudah lengkap di sana. Tapi kita dulu tidak main di sana, mainnya dari diskotik saudara. Yang pakainya paling tidak Akor dulu, ya toh? Honda Akor yang dia pakai ini yang datang di situ. Buka dia dari kakinya sampai ke atas, saudara. Nggak ada bintik-bintiknya, ya. Dulu, saudara. Tapi kalau sekarang disuruh buka-buka tuh jijik. Kenapa jijik? Karena ada roh Tuhan, saudara. Kenapa dia tolak tadi? Karena ada roh Tuhan, roh kebenaran itulah sehingga dia bisa membedakan. Dia tidak mau zina, ya. Dia tidak mau zina, saudara. Dia tidak mau sepelekan. Itulah yang dilakukan oleh namanya Yosef. Marilah kita belajar seperti Yosef. Catatlah tadi yang saya suruh catat, saudara. Ya, jangan bosan. Ya, karena tadi kan sudah jam 11:30. Ini kan kita acaranya sudah biasanya kan kita jam 9 kita sudah mulai. Tadi sudah 9:30. Jadi agak mundur ini. Jadi mungkin orang Sumba ini kan sudah ngantuk ini kan saya tidak tahu. Mudah-mudahan mereka tidak ngantuk gitu kan, ya, tidak ngantuk, ya. Tadi kan mau dilangsungin video call kan memang karena sinyal, saudara. Jadi kecewa juga lah mereka di sana. Tapi saya lihat mereka masih ada ini kan begitu, masih ada. Ya, ini mereka tertawa lah di Sumba sana kan. Dia ada di Sumbanya ada dua kepala rumah tangga, saudara. Ini jadi beban kita di sini kan gitu kan. Apalagi pandemi sekarang ini, gitu. Tapi mereka masih bertahan. Makanya saya bilang kamu ikut potong-potong ayam nggak pada waktu Natal? Enggak, mereka tidak mau kan begitu kan? Ya. Tapi kan kita nggak boleh lah kita ganggu juga lah. Yang penting mereka tidak ganggu kita gitu loh. Kita ini kan berdasarkan isi kitab suci. Kita ini kan lakukan berdasarkan isi kitab suci, gitu. Yang kita khotbahkan itu kita tidak keluar dari apa yang mereka pegang juga di luar sana. Karena kitab suci kita kan sama, saudara. Hanya kita kembalikan nama yang benar, ya. Misalnya tadi Yosef gitu kan, mungkin orang-orang yang tahu apalagi ini kelompok dari mana lagi ini, kenapa namanya Yusuf dikasih Yosef gitu loh kan. Aslinya dia namanya Yasef. Yasef itu artinya apa? Menghapus Yahweh itu menghapus aibku kan gitu loh, ya. Kata siapa ini, ya? Ya. Kata siapa? Ayo. Hah? Nah, pintar ya. Jadi kata Rahel, ya. Kakaknya Lea ini tadi sekalipun tidak berseri matanya, anaknya berduyun-duyun dia kan begitu kan? Anaknya banyak kan begitu. Cemburu sama kakaknya, marah-marah lah kan gitu. Akhirnya memperolehlah Yosef ini. Pada waktu lahir anak ini dia luar biasa, yang ganteng, bukan hanya ganteng aja tapi hatinya baik betul-betul, katanya manis sih sikapnya, ya. Jadi adiknya namanya Benyamin. Pada waktu Benyamin itulah Rahel meninggal, saudara. Pada itu juga istri kesayangan oleh bapaknya Yakub tadi kan gitu. Jadi itulah firman Tuhan yang kita baca hari ini. Marilah kita merenung lagi, pulang nanti di rumah dibaca-baca lagi tadi yang saya suruh tulis. Tuhan memberkati.